rela meninggalkan hidup yang berkecukupan, ditinggal suami. Demi hidayah yang menghampirinya, simak kisah Cilisa menjadi mualaf. Nama saya Lisa WR, biasa disapa dengan nama Lisa. Lisa aja. Saya suku Dayak. Iya, campuran. Kalau mama itu Cina masih ya, Cina, bapak itu Dayak. Terus saya menikah lagi dengan orang Chinese yang Konghucu. Oh, oke. Gitu. Jadi saya ikut suami dari Toho, Bengkayang. Waktu saya di Buddha, saya sembahyang Buddha setiap pagi. Terus saya ke vihara dan lain sebagainya. Saya merasa begini, wah kok sembahyangnya gini ya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jadi kok sembahyangnya begini, ini tidak benar. Apalagi kita memberikan ada hidangan dan lain sebagainya. Diberikan hidangan, terus setelah hidangan itu selesai, kita yang makan. Katanya buat obat dan lain sebagainya. Ini tidak benar, saya bilang gitu kan. Jadi saya coba cari untuk ulama-ulamanya lah, kalau kita di Muslim ya. Saya cari ulama-ulamanya. Di situ mereka tidak semua bisa menjawab pertanyaan saya. Saya sudah tidak ingat ya pertanyaan saya seperti apa persisnya, tapi banyak sekali pertanyaan saya itu yang mereka tidak bisa jawab. Waduh, saya bilang gitu. Bahkan waktu kalau kita kan ranahnya benar nih ya, kayak nabi-nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan lain sebagainya, sampailah ke Nabi Muhammad. Kita ranahnya benar tuh kan. Nah, jadi saya tanya sama mereka, ini siapa, ini siapa? Saya kan udah baca tuh. Jadi ini siapa? Saya tanya ulamanya aja nggak bisa jawab saya, gitu kan. Wadah, jadi saya coba untuk mempelajari Katolik dan lain sebagainya, sampai saya ikut pelayanan. Nah, kemarin waktu itu saya ikut juga webinar. 1.800 orang peserta yang ikut waktu itu. Banyak juga ya? Banyak sekali. Jadi di situ saya berdiri di depan patung Yesus. Nah, itu di skip juga ya, boleh? Siap. Banyak nih yang di skip nih, Masya Allah. Soalnya dihilangkan aja, aman. Jadi berdiri di depan patung Yesus, saya menghadap Yesus. Wah, ini tidak benar nih. Kenapa patung yang saya sembah? Saat pengakuan dosa dan lain sebagainya, tapi saya sudah terpikir dan terfokus ke patung tadi. Kenapa patung ini? Apalagi kalau saya melihat ada yang digantung apa segala macam, tega sekali dia menggantung Tuhannya, gitu kan? Ya. Jadi di situ, waduh. Tapi saya merasakan di situ ada aura yang berbeda daripada yang Buddha kemarin. Aura yang berbeda. Saya berdiri menghadap patungnya. Ya Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya sebenar-benarnya saya mengabdi kepadamu. Tunjukkan sebenar-benarnya sebagaimana saya melayanimu. Kalau memang Kau Tuhan. Tapi kalau bukan Engkau Tuhan, tunjukkan saya. Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas untuk saya sembah? Saya katakan seperti itu. Dan setelah itu, kita berdoa bersama. Bayangkan itu 1.800 orang, tidak sedikit. Jadi suara itu kan seperti apa gitu kan. Hening sekali saat berdoa, lampu dimatikan, hanya ada lilin dan lain sebagainya. Jadi di situ saya nggak tahu, lisan saya itu lancar sekali berzikir Allahu Akbar itu. Oh, langsung zikir ya? Zikir. Masya Allah. Langsung berzikir Allahu Akbar. Dan sampai memuncak sekali itu. Mereka kan makin lama makin dahsyat tuh kan suaranya kan. Rame itu suaranya. Dan mohon maaf, itu ternyata bukan apa namanya, bukan kita lagi berdoa atau apa, tapi itu jampi ya, katanya begitu ya. Nah itu setelah saya pelajari, oh ternyata seperti itu. Jadi makin dahsyat, saya makin nggak tahu, lancar sekali Allahu Akbar lisan saya. Terus sampai akhirnya saya tersungkur di situ, di depan patung itu. Makanya saya katakan saya dapat hidayah malah di depan patung Yesus. Saya tersungkur di situ, mereka langsung memeluk saya, katanya kamu sangat beruntung. Bahwasanya Roh Kudus memasuki kamu. Dia bilang gitu kan, kamu sangat beruntung. Katanya kata mereka melihat saya itu seperti ada yang cahaya dan lain sebagainya, katanya begitu. Jadi disitu, kamu sangat beruntung, kamu orang pilihan, kamu terpilih, ada Roh Kudus yang memasuki kamu, dia bilang gitu. Nah, jadi di situ saya dibawa di ruangan khusus, ditanya itu apa yang sedang terjadi. Saya diam aja kan. Tapi mereka udah ngomongnya tuh ya memang bahasanya meranah ke agama itu. Iya, gitu agama kan. itu. Ya.
Jadi di situ saya diam aja. Saya bilang, sekarang kamu udah tahu kan Tuhan yang mana yang benar-benar baik? Iya, saya tahu. Saya bilang, apa? Allah. Iya, memang, dia bilang gitu. Kamu tentunya tahu bahwasanya agama kita ini gitu kan. Jadi, iya benar, Islam, saya bilang gitu. Kamu ngomong apa? Dia bilang. Kalau misalnya saya keluar pun nggak diizinkan kan, ya udah saya ngikut aja. Yang penting hati saya udah tahu saya kemana gitu. Kalau misalnya kita belajar agamanya itu, kalau di agama Katolik, Buddha dan lain sebagainya, pakai bahasanya tuh mudah sekali untuk dicerna, mudah sekali untuk didengar, kitabnya juga mudah untuk dibaca. Tapi kalau misalnya bahasa Arab, kita harus pakai bahasa Arabnya itu kan, kalau misalnya Islam. Nah, di situ. Selain itu, menutup auratnya dan lain sebagainya, menurut saya sangat ribet sekali. Saat saya belajar membaca Al-Quran ya, jadi waktu itu masa pandemi saya suka baca waktu itu ya, suka baca dan saya kehabisan buku untuk dibaca. Dan satu-satu buku yang belum saya baca adalah Al-Quran itu ternyata. Nah, itu pun Al-Quran yang waktu itu asisten rumah tangga saya itu tinggal di situ muslim ya, dia taat sekali agamanya. Untuk sholatnya 5 waktu itu Masya Allah gitu kan, puasa Senin Kamis juga dia kerjakan. Saat itu saya melihatnya, aduh ribetnya gitu. Dan nggak pernah buka jilbab. Jadi kemas-kemas dapatlah Al-Quran itu yang ada terjemahannya, itu pun kondisinya tidak utuh. Jadi udah setengah dimakan tikus. Tapi karena nggak ada pilihan lagi, buku nggak ada lagi yang bisa dibaca, hanya satu-satunya itu. Jadi saya baca. Oh ternyata Islam itu mengajarkan kebaikan ya gitu. Nah tapi yang saya baca itu dari terjemahannya. Kalaupun misalnya saya waktu itu membaca Al-Quran yang nggak ada terjemahannya, saya katakan ribet juga lagi mungkin. Dan alhamdulillah sekarang, dulunya saya berpikir tidak mudah sekali sih bahasa Arab ini gitu, tidak mudah sekali sih Islam ini gitu. Tapi setelah saya kesini belajar, saya sampai menangis hanya karena ingin membaca Al-Quran. Masya Allah. Kayak gitu. Ternyata nikmat sekali. Nikmat sekali. Pertama kali baca Quran itu 2021 awal kalau nggak salah ya. Awal, terus pertamanya saya baca dari terjemahannya itu pusing kepala. Karena tidak ada gambaran kan. Jadi saya baca, apa ini maksudnya gitu kan. Kok bahasanya kayak gini, rasanya tuh bahasa Al-Quran tuh menurut saya tinggi sekali. Tapi ternyata bukan bahasa Al-Quran yang tinggi, sayanya yang terlalu rendah. Sayanya yang tidak ada gambaran Islamnya gitu kan. Yang masih ibaratnya tuh tidak ada apa-apanya gitu. Nah sampai di juz kelima alhamdulillah saya demam karena saking pusingnya memikirkan apa bahasa Al-Quran itu. Nah saya tidak mengerti, tapi di dalam hati saya ada keinginan untuk terus belajar, membacanya gitu. Nah akhirnya saya cari di Google, di YouTube, saya nonton videonya, di setiap ayat itu saya buka, ini maksudnya apa gitu. Nah kalau misalnya saya capek nonton, saya buka Google. Kalau saya capek baca lagi, buka Google, saya dengar audio. Jadi berbagai macam cara saya buka gitu kan, untuk mempelajari setiap ayat itu tadi. Dan alhamdulillah sampai di juz ke-7 saya mulai paham. Saya juga dapat ayat yang saya mohon maaf tidak hafal ya ayatnya, bahwasanya di situ Nabi Adam itu diajarkan, disuruh untuk menutupi, menjaga aurat istrinya, disuruh untuk menutupi aurat itu tadi, cara berpakaian dan lain sebagainya. Terus saya berpikir, wah ternyata Islam ini seindah ini ya. Di situ kita diajari cara berpakaian, cara jalan, cara duduk kita, cara memperlakukan suami, memperlakukan istri, memperlakukan anak, semua diajarkan. Cara makan, diajarkan semua. Jadi saya tidak pernah selama ini menemukan agama yang sedetail itu mengajarkan. Karena waktu saya masa mencari Tuhan kemarin, saya juga dari Konghucu Buddha ya. Nah, jadi di situ saya pindah ke Katolik, pindah ke sini, pindah ke situ hanya untuk mencari Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu yang mana yang benar gitu. Nah, saya percaya bahwasanya semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Dan saya lihat tidak ada agama yang benar-benar baik gitu ya, benar-benar baik mengajarkan sedetail itu di Islam gitu. Nah jadi saya sedikit demi sedikit saya terapkan. Nah setelah saya baca Al-Quran itu tadi sampai di juz 21 gitu kan, juz 21 saya mulai merubah dari penampilan saya dulu.
Dan bahasa saya benar-benar tanpa saya sadari, setiap lisan saya yang terucap itu udah ayat-ayat suci Al-Quran semua ternyata. Sampai si papanya anak-anak bilang begini, kamu ini karena baca, orang kalau makin banyak baca, makin belajar itu makin pintar. Tapi kok kamu sekarang tambah gila, kamu tuh ngomong apa? Dia bilang gitu. Terus dulu kan saya pergaulannya, lingkungannya China semua, Chinese, ya. Mohon maaf ya China gitu. Mohon maaf Buddha gitu kan. Nah, jadi penampilan saya itu jahiliyah banget gitu kan. Siap. Nah, jadi tiba-tiba karena baca terjemahan Al-Qur'an ini, saya pakai yang agak tertutup. Tunggu Kak, itu udah muslim atau belum? Belum. Belum muslim tapi udah melakukan ya? Iya, langsung praktek. Langsung praktek? Karena saya merasa nyaman. Kena sindi nih orang muslim. Karena saya merasa nyaman gitu kan. Nah, jadi itu saya coba tutup dari pertama rok dulu yang saya panjangkan, masih pakai baju setengah, terus lama-lama saya mikir, kalau pakai baju panjang lagi kayaknya lebih enak lah gitu kan. Pertama, kita nggak kepanasan ya kan, nggak kena debu dan lain sebagainya. Banyak alasan yang bikin saya tuh kayaknya nyaman deh tertutup semua gitu kan. Akhirnya tuh saya tutup kepala saya yang tapi masih nampak leher. Iya, mungkin itu hijab ya namanya. Mungkin hijab. Jadi saya cerita ke papanya anak-anak itu. Siap. Nah, isi Al-Quran itu seperti ini, di dalam buku ini, seperti ini, dan termasuk saya bahas juga di kitab Injil, saya juga dibahas di kitab Budanya, semua saya kan baca, ada 4 kitab tuh saya baca tuh. Karena saya lagi mencari Tuhan itu tadi, bukan bandingkan ya bahasanya sebenarnya, Benar, ya? Mencari kebenaran Ya. gitu. Karena kan saya masih ada keraguan di hati saya. Siap. Ini bicara kita tentang hati ya, dalam Ya. sekali, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi di situ saya baca 4-4-nya, saya bilang di sini seperti ini, di sini seperti ini, di sini seperti ini. Agama itu semuanya mengajarkan seperti ini. Hanya kita saja yang menanggapinya tidak seperti itu. Ya. Semua agama mengajarkan berpakaian sopan dan santun. Ya, betul. Nah, hanya saja mereka aja yang menyimpang. Saya bilang begitu. Siap. Nah, jadi di situ saya terus belajar. Anak saya udah punya anak ya, Ya. 4. Jadi di situ saya baca itu agak besar ya suara saya baca, jadi anak-anak saya tuh sering dengar saya baca. Dan alhamdulillah mungkin mereka tersentuh, jadi mami baca buku apa sih mami, kok enak ya, Cece suka bacanya gitu, Cece suka dengarnya, Cece mau dong buku ini gitu. Ceweknya 3, cowoknya 1. Oke. Jadi di situ Cece suka, Cece mau dong buku kayak gini gitu kan. Ya udah sama-sama aja dulu, mami baca kalian dengar ya. Jadi tuh kalau saya baca Al-Quran tuh kayak lagi baca dongeng sama anak 4 itu. Ya. Dan setiap malam saya lakukan itu kalau nggak ada bapaknya. Nah, jadi saya coba juga menerapkan untuk sholat kemarin. Kita biasanya sholat itu belum Islam, dua kalimat kan? syahadatnya. Oke, Belum. siap. Jadi kita sholat waktu itu udah nerapkan tuh sholat tuh 5 waktu dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, biasanya kami sholat itu di waktu papinya tidak ada di rumah, dengan keadaan pintu pun juga tertutup. Hari itu kami sholat maghrib, pintu kami nggak kunci. Oke. Pintu kami nggak kunci, jadi lagi sholat maghrib baru masuk 2 rakaat, papinya pulang, kami lagi jamaah, saya di depan, 4 anak saya di belakang, mukenahnya ditarik, langsung dibakar di depan. Oh. Jadi anak saya tuh bilang, papi, itu punya Cece, Cece mau pakai itu gitu kan. Tapi karena papinya udah nggak mau dengar alasan itu lain sebagainya, bukan hanya mau kena anak saya yang dibuang, tapi sejadah saya diraup, dibuang, juga semuanya dibuang. Ternyata dia selama ini memperhatikan saya, Al-Quran kami semua dibuang, dibakar. Kayak gitu. Ternyata bukan hanya barang-barang tadi untuk saya sholat yang dibuang, sayanya juga dibuang ke depan. Saya dan anak 4 ini dibuang, jadi Dibuang diusir sama suami. dari rumah. Hari itu juga. Yang saya rasakan waktu itu sebenarnya saya butuh pertolongan aja ya. Jadi pas dibuang di situ tuh, barang kan udah dibuang semua. Sebenarnya kelihatan sekali ya kalau misalnya dibuang di depan rumah gitu kan, orang lewat-lewat itu kan keluar ke jalan itu kelihatan banget tuh iya. barang kita tuh. Nah, di situ sebenarnya saya butuh pertolongan gitu, butuh perhatian gitu kan. Siap. Tapi Allah tuh baik, Allah tidak memberikan perhatian itu dari orang-orang yang lewat. Tapi Allah membiarkan orang itu seperti tidak melihat kejadian itu semua. Jadi di situ saya sedih sekali karena kenapa? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu?
Jadi di situ sebelum kita diusir di luar, sebenarnya sempat ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Jadi dipukul pakai meja dan lain sebagainya. Cuma saya bilang sama, kan saya ada asisten rumah tangga. Iya. Saya bilang sama asisten rumah tangga saya, anak-anak bawa dulu ke dalam, amankan, pastikan mereka tidak melihat kejadian ini, apapun itu yang terjadi, kalian nggak usah keluar. Ya. Saya bilang gitu. Ini urusan saya sama dia. Jadi meja itu dipotong, dipukul ke saya. Jadi saya hanya diam aja gitu, karena kan saya yang salah ya. Iya. Tapi kalau dulu saya tidak berpikir saya salah, saya betul. Jadi sekarang ini baru saya sadar, oh saya yang salah. Tapi saya nggak berani ngelawan gitu kan. Ya udah saya diam aja, karena kalau misalnya saya ada perlawanan pasti akan lebih parah lagi. Gitu. Nah akhirnya tuh udah capek kan, mungkin kan dia. Jadi dibuang. Sayanya yang diusir, udah kamu pulang aja. Jadi saya nangis-nangis telepon bapak, Pak, saya diusir gitu kan, jemput saya gitu kan. Siap. Situ, Pak, saya diusir, saya bilang gitu. Karena apa? Karena ini gitu kan. Ya udah, bapak saya nggak nanya apa-apa, langsung adik saya disuruh jemput saya. Kita pulang semuanya, pulang ke rumah. Saya kira bapak saya baik, Ya. tapi ternyata memang baik. Memang baik ya? Memang baik sekali. Sampai di sana itu pulang, diam kan bapak tuh. Ini semua pasti salah kau, gitu kan? Kau tuh bodoh. Bapak itu udah Muslim. Oh, udah Muslim. Tapi tidak mengerti Islam. Oh, berarti Bapak mualaf juga ya? Iya, mualaf juga. Oke, lanjut Kak. Jadi di situ kata bapak saya, kamu tuh bodoh. Apalagi dengan saya pulang, keadaannya saya tidak bawa apa-apa. Setidaknya kamu bawa mobil satu, uang nggak ada, ini nggak ada, apa-apa nggak ada. Nanti kamu makan macam mana? Saya tak pikirkan kau, kalau mau mati silakan. Saya cuma mikirkan anak kau aja, mau makan apa. Sakit dong hati saya. Di situ, di fase itu ibaratnya saya lagi butuh seseorang yang ibaratnya tenang ya, kamu pasti bisa, kamu semangat ya gitu, yang nyemangatin saya. Tapi ternyata itu di luar dari apa yang saya bayangkan gitu. Iya. Tidak ada yang mendukung saya, bahkan saya di situ diusir balik sama bapak. Udah kamu pergi aja, aku tak mau lihat kau gitu kan. Aduh, rasanya tuh sakit sekali. Mama semua nggak ada yang peduliin, yang dulunya ibaratnya tuh apa-apa ke saya gitu kan. Tapi setelah saya diusir, ibaratnya saya udah nggak punya apa-apa. Ternyata semua menjauhi saya. 2 minggu saya bertahan di situ, hanya nangis dan nangis. Nggak mungkin saya balik ke rumah lagi, udah diusir. Aduh, saya sekarang jadi pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Mohon sama mama saya pun juga sebenarnya berpihak ke bapak saya. Mama, saya bilang, minta tolonglah mak, saya tidak minta harta kalian, saya tidak minta kalian bantu saya tidak minta support seperti yang kalian berikan kepada saudara yang lainnya gitu. Saya hanya minta doa dari mama, saya minta hanya support mama. Saya bilang gitu, hanya minta restu mama. Mak, saya pilih Islam ini karena kalian. Saya ingin kita sama-sama nanti berkumpul di surga. Jadi mama tuh diam aja. Lama-lama mama bilang gini, aku nih bisa apa? Aku doakan kau lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kau balik aja lagi ke Pontianak, dia bilang gitu kan. Jadi dengan ridho dari mama nih, restu dari mama, bismillah, saya balik ke Pontianak. Di situ saya ngekos, kosannya kecil, 2,5 kali 2 lah gitu ya. Dengan 4 anak. 4 anak. Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, semua aktivitas di situ. Ditambah lagi 1 pengasuh saya. Karena kalau saya kerja nggak mungkin anak saya tinggalkan begitu aja. Anak saya masih kecil-kecil kemarin. Jadi kami pernah makan itu dikasih tetangga 2 piring untuk 5 orang. Saya pengen nangis jadinya. Seperti itu, makanya bismillah doa saya tahu rasanya menjadi mu'alaf itu bahwasanya resiko pertamanya pasti diusir dari rumah, dijauhi dari keluarga dan lain sebagainya.
Belum bapak saya ngomong gitu, saya udah berpikir, saya makan apa? 4 anak lagi, Terlalu saya berani seorang ibu sih. lagi, gitu kan? Nah, saya harus meninggalkan semuanya. Yang tadinya saya kemana-mana diantar, saya nggak bisa bawa mobil kan, dipakai supir kemana-mana. Terus belanja apa semua difasilitasin. Saya tahu hanya bilang, ini kamu gini, ini. Mohon maaf, saya nyapu aja saya nggak pernah di rumah. Jadi kalau saya mau pergi aja tuh mohon maaf sekali. Pakaian dalam saya itu mereka yang udah siapkan. Ya. Kakak mau pakai ini, kakak mau pakai ini, kakak mau kesini, jadi siapkan dulu untuk kakak. Nah, ada yang panggil kakak, ada yang panggil ibu, ya kan? Ya. Jadi sebelum bapak saya khawatir dengan kehidupan saya sebenarnya udah mengkhawatirkan itu dulu. Tapi karena saya membaca Al-Quran bahwasanya katanya saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Oke. Dan saya meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran itu saya tidak ingat ayatnya karena saya tidak sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Saya masih baru Iqra 3. Oh, Allah tuh maha bisa segalanya dan satu Allah yang tak bisa tidak menepati janjinya. Jadi Allah katakan bahwasanya jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Kalau saya sekarang cari pasangan serius, tapi jangan disimpan, potong ya. Bukan cari sendiri juga sih, Allah yang carikan. Cuma Ya, saya nggak pasti. pede aja kalau misalnya masukkan TV. CV dan lain sebagainya. Demi Islam ini saya meninggalkan semuanya. Saya rela untuk berpisah dengan papanya anak-anak. Saya meninggalkan semua, apapun itu, saya tidak membawa apa-apa karena kata papanya anak-anak, kamu boleh pergi memeluk Islam, pergi saja, tapi tidak boleh bawa satu benda pun. Kalau mau bawa anak-anak silahkan. Pertama kan tadi kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kenikmatan iman. Kalau untuk tujuan kita mendapatkan surga, saya rasa hampir semua orang pun itu. Ya. Termasuk, mohon maaf, yang non pun juga tujuannya itu. Siap, betul. Kalau saya saat ini dan sampai saat ini di depan ini gitu kan, saya ingin mengajak lebih banyak lagi umat di dunia itu merasakan kenikmatan iman Islam. Tujuannya saya ingin mengajak lebih banyak orang bahwasanya kalau udah berislam, rasakan kenikmatan Islam itu. Kalau sudah syar'i, bagaimana caranya supaya bersyar'i gitu. Jadi tapi kita hidup bersyar'i. Hidup bersyar'i. Seperti itu. Dan juga banyak sekali mereka yang mohon maaf masih non itu mengatakan bahwasanya kalau kita agama itu terlahir dari satu agama, itu bukan pilihan dan itu tidak ada pilihan, langsung aja. Jadi ikut agama nenek moyang. Ya. Ikut agama nenek moyang. Jadi itu bukan pilihan kata mereka dan tidak ada pilihan. Kalau lahir, iya, tidak ada pilihan. Tapi kalau agama, sebenarnya itu pilihan. Nah, banyak sekali juga mereka yang udah ada pilihan, mau memilih, tapi takut. Takut untuk memilih Islam. Takutnya pertama, tekanan dari keluarga, takut dihujat, takut dibenci, takut diusir, takut dimaki, dan lain sebagainya. Allah pasti nolong kita.